Selamat berjumpa kembali bersama di ASRD Official. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Sebelum saya lanjutkan, mohon bantu untuk subscribe, like, dan share. Prabu Siliwangi, atau yang dikenal juga dengan nama Prabu Salya, adalah tokoh dalam mitologi dan sejarah Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Ia dipercaya sebagai raja yang berjasa besar dalam membangun kerajaan dan membela kerakyatan. Namun, perlu diingat bahwa sejarah dan mitologi seringkali saling berbaur dalam kisah seperti ini, dan beberapa detail mungkin disesuaikan atau diberikan warna lokal tergantung pada versi cerita yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Berikut beberapa informasi umum tentang Prabu Siliwangi. Nama alternatif. Prabu Siliwangi juga dikenal dengan nama Prabu Salya atau Prabu Galunggung. Versi-versi cerita dan sejarah mungkin memberikan nama yang berbeda-beda. Tempat kedudukan. Prabu Siliwangi dipercaya memerintah di Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan yang berkembang di wilayah Jawa Barat pada masa lampau. Pahlawan lokal. Dalam tradisi lokal, Prabu Siliwangi dianggap sebagai pahlawan dan pemimpin yang bijaksana. Cerita-cerita rakyat sering menyoroti kebijaksanaan, kepemimpinan, dan keberanian Prabu Siliwangi. Kisah Perang Melawan Cirebon. Salah satu kisah terkenal tentang Prabu Siliwangi adalah perang melawan Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dalam kisah ini, Prabu Siliwangi dikisahkan berperang dan akhirnya memenangkan pertempuran. Gunung Galunggung. Dalam beberapa versi, Prabu Siliwangi terkait dengan Gunung Galunggung di Jawa Barat. Beberapa cerita mengaitkan beliau dengan kejadian-kejadian mistis dan keajaiban di sekitar gunung tersebut. Arsitektur dan budaya. Dikatakan bahwa Prabu Siliwangi berjasa dalam pembangunan dan pengembangan budaya di Kerajaan Pajajaran. Beberapa struktur dan peninggalan budaya di wilayah Jawa Barat dikaitkan dengan masa pemerintahannya. Prabu Siliwangi memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah dan mitologi Jawa Barat. Cerita tentang beliau telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat, dan kisahnya terus diceritakan dan dirayakan dalam berbagai bentuk seni dan upacara tradisional. Prabu Siliwangi adalah salah satu tokoh dalam sejarah dan mitologi Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Meskipun informasi yang akurat tentang Prabu Siliwangi sulit untuk dipisahkan dari elemen-elemen mitologis dan legendaris, ada beberapa catatan dan kisah yang diwariskan melalui tradisi lisan dan naskah-naskah sejarah lokal. Ini adalah ringkasan sejarah Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi diyakini memerintah di Kerajaan Pajajaran, yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Jawa Barat pada abad ke-15. Peningkatan kekuasaan. Prabu Siliwangi mungkin adalah penguasa yang berjasa dalam memperluas dan memperkuat kekuasaan Pajajaran. Dalam beberapa versi cerita, ia dianggap sebagai seorang pahlawan yang bijaksana dan berwibawa. Perang melawan Cirebon. Salah satu kisah terkenal yang melibatkan Prabu Siliwangi adalah perang melawan Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Dalam pertempuran ini, Prabu Siliwangi dikisahkan berhasil memenangkan perang. Bantuan dari Sunan Gunung Jati. Meskipun awalnya bertempur satu sama lain, dalam beberapa versi cerita, Sunan Gunung Jati memberikan bantuan kepada Prabu Siliwangi dan menjadi penasihatnya. Legenda Gunung Galunggung. Beberapa versi cerita melibatkan Gunung Galunggung yang terletak di wilayah Jawa Barat, dengan keberadaan Prabu Siliwangi. Beberapa legenda dan kejadian mistis di sekitar gunung ini dihubungkan dengan keberadaannya. Peninggalan budaya. Prabu Siliwangi diyakini telah berjasa dalam membangun dan mengembangkan budaya di Kerajaan Pajajaran. Beberapa peninggalan budaya, seperti struktur arsitektur dan seni, dihubungkan dengan masa pemerintahannya. Tradisi lisan dan naskah-naskah lokal. Sebagian besar cerita dan informasi tentang Prabu Siliwangi ditemukan dalam tradisi lisan, cerita rakyat, dan naskah-naskah lokal. Oleh karena itu, sejarahnya harus dipahami dengan menggabungkan elemen-elemen mitologis dan sejarah. Penting untuk diingat bahwa cerita tentang Prabu Siliwangi cenderung mencampurkan sejarah dan mitologi, dan variasi cerita dapat ditemukan di berbagai sumber. Kisah-kisah tersebut terus diwariskan melalui tradisi lisan dan perayaan budaya di Jawa Barat, dan menjadi bagian penting dari warisan budaya setempat.
Cerita mengenai Prabu Siliwangi yang menghilang di hutan bisa dianggap sebagai elemen mitologis atau legendaris dalam warisan budaya Jawa Barat. Cerita ini mungkin termasuk dalam tradisi lisan dan cerita rakyat yang telah berkembang seiring waktu. Dalam konteks mitologi dan cerita rakyat, kisah ini dapat memiliki makna simbolis atau nilai-nilai tertentu yang dihargai oleh masyarakat setempat. Beberapa kisah atau versi cerita mungkin menambahkan elemen-elemen mistis atau supranatural, seperti pertemuan dengan makhluk gaib, perjalanan spiritual, atau pemberian kekuatan khusus kepada Prabu Siliwangi. Penting untuk dicatat bahwa cerita-cerita semacam ini seringkali mengandung elemen simbolik dan tidak selalu mencerminkan kejadian historis yang sebenarnya. Mereka merupakan bagian dari tradisi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika Anda tertarik dengan cerita khusus ini, mungkin berguna untuk menjelajahi sumber-sumber lokal atau literatur khusus yang membahas mitologi atau cerita rakyat Jawa Barat untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks dan makna cerita tersebut. Keberadaan Prabu Siliwangi, seperti yang disebutkan sebelumnya, terutama terdapat dalam tradisi mitologis dan cerita rakyat Jawa Barat. Prabu Siliwangi diyakini sebagai tokoh historis yang memerintah di Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Barat. Namun, beberapa kisah dan legenda yang berkembang seiring waktu telah menciptakan aspek mitologis dan simbolis yang melibatkan Prabu Siliwangi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat disampaikan mengenai keberadaan Prabu Siliwangi. Mitologi dan legenda. Cerita-cerita tentang Prabu Siliwangi seringkali terdapat dalam tradisi mitologis dan legendaris. Meskipun ada bukti sejarah tentang keberadaannya sebagai penguasa kerajaan Pajajaran, banyak cerita yang berkembang mengenai kehidupan dan petualangan beliau. Tradisi lisan. Warisan cerita mengenai Prabu Siliwangi banyak diwariskan melalui tradisi lisan, yang dijaga dan diceritakan oleh para sesepuh atau tokoh masyarakat setempat. Karena sifatnya yang lisan, cerita-cerita ini bisa mengalami variasi dan penyesuaian seiring waktu. Keberadaan historis. Secara historis, Prabu Siliwangi dikenal sebagai salah satu raja di Kerajaan Pajajaran. Namun, informasi yang akurat mengenai kehidupan dan tindakan beliau mungkin terbatas, dan keberadaannya seringkali dipahami lebih melalui lensa mitologis dan legendaris. Budaya dan identitas lokal. Keberadaan Prabu Siliwangi dalam cerita-cerita rakyat dan mitologi juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan identitas masyarakat di Jawa Barat. Beliau sering dianggap sebagai pahlawan dan pemimpin bijaksana yang melambangkan nilai-nilai keberanian dan keadilan. Penting untuk dipahami bahwa sumber-sumber sejarah seringkali terbatas, dan elemen-elemen mitologis dan legendaris mungkin telah menyatu dengan narasi historis. Meskipun begitu, cerita-cerita ini terus diwariskan sebagai bagian penting dari warisan budaya dan tradisi di Jawa Barat. Prabu Siliwangi dikenal terutama sebagai tokoh dalam tradisi mitologis dan cerita rakyat di Jawa Barat, Indonesia. Namun, dalam konteks sejarah, Prabu Siliwangi juga dianggap sebagai salah satu penguasa kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad ke-15.